pada Senin malam telah terjadi sejumlah bencana alam yang tersebar di beberapa daerah di Garut akibat tingginya intensitas hujan. Jabatan penjabat PJ Wali Kota Banjar Haji Sony Horison berhasil dan resmi diterimakan kepada Wali Kota Banjar masa jabatan 2025-2030. Program yang dijalankan juga harus bisa membawa arah Kota Tasik ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau Kota Tasik sudah disebut sebagai kota santri. Pemandangan tak elok terlihat di area depan Masjid Agung Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Di sana tumpukan sampah yang menggunung bercampur dengan aroma busuk diduga bangkai binatang telah mencemari udara di lingkungan sekitar masjid selama hampir sepekan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baraya Priang TV. Sampurasun, kembali lagi bersama saya Resmanti di program Ulas Berita pada hari ini. Gimana nih kabarnya Baraya? Sehat semua ya mudah-mudahan. Karena kita sudah memasuki hampir sepekan ya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Nah, seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif di edisi hari ini, Rabu 5 Maret 2025. Nah, dalam hal ini Baraya, saya membaca di HU Harian Umum Koran Kabar Priangan banyak sekali informasi yang beragam sekali gitu. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama di bagian depan ini ada dokumentasi atau gambar di mana dengan judul Sertija Wali Kota diwarnai diskusi di jalanan katanya. Kita bacakan informasinya. Sertija Wali Kota diwarnai diskusi jalanan. Tasikmalaya serah terima jabatan atau Sertija Wali Kota Tasikmalaya dari penjabat atau PJ Wali Kota Asep Sukmana kepada Fiman Alfarizi Ramadan diwarnai dengan aksi diskusi di jalanan. Hal itu terjadi pasca rapat paripurna penyampaian pidato Wali Kota Tasikmalaya 2025-2030 sekaligus serah terima jabatan Wali Kota Tasikmalaya di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Selasa 4 Maret 2025. Sejumlah massa aksi dari pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Tasikmalaya telah menanti di luar gedung Dewan, dan aksi ini dalam rangka menyikapi transisi kepemimpinan di Kota Santri. Massa aksi menilai bahwa adanya transisi kepemimpinan di Kota Tasikmalaya harus menjadi momentum untuk berbenah katanya. Bahkan mereka menyebut bahwa menunggu pekerjaan rumah untuk memimpin baru bukanlah pekerjaan yang mudah. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan, memang di hari kemarin itu adalah hari di mana dilakukannya serah terima jabatan antara Pak Asep Sukmana, Wali Kota sementara, penjabat sementara, kemudian ke Pak Fiman. Dan memang di hari kemarin ada aksi yang dilakukan oleh PC PMI Kota Tasikmalaya yang memang dinilai bahwa momentum Sertijab ini harus dijadikan sebagai suatu hal untuk berbenah gitu. Jadi tidak hanya sebagai momentum serah terima jabatan saja. Nah, dalam hal ini terlihat di dokumentasi ada PJ Wali Kota, kemudian Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Pak Haji Aslim di sini ada. Dan memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh massa aksi di sini bahwa hal ini, momentum Sertijab ini harus menjadi momentum untuk berbenah, di mana kalau berbicara transisi kepemimpinan itu memang bukan hal yang mudah, di mana tanggung jawab yang sebelumnya itu akan diberikan kepada pemimpin yang baru. Tentunya bagaimana hari ini program yang dijalankan juga harus bisa membawa arah Kota Tasik ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau Kota Tasik sudah disebut sebagai kota santri. Mudah-mudahan kita doakan Baraya, para pemimpin yang baru telah menerima tanggung jawab baru bisa mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Baik, kita lanjut Baraya ke informasi berikutnya. Di sini ada informasi di wilayah Garut Sumedang. Nah, lagi-lagi di daerah lain terjadi bencana alam nih Baraya. Saya bacakan informasinya. Dipicu hujan dengan intensitas tinggi, bencana alam terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Garut katanya. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Garut pada Senin malam 3 Maret 2025 ini mengakibatkan sejumlah bencana alam di beberapa wilayah banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa kecamatan yang merusak rumah dan infrastruktur.
Saya bacakan informasinya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut, Aah Anwar Saipullah menjelaskan bahwa tim BPBD telah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penanganan. Pada Senin malam, telah terjadi sejumlah bencana alam yang tersebar di beberapa daerah di Garut akibat tingginya intensitas hujan. Disebutkannya bahwa di Kecamatan Tarogong Kidul, banjir melanda Kampung Babakan Manggung, RT 2 RW 6, Kelurahan Sukajaya akibat penyempitan dan sedimentasi drainase katanya. Akibatnya terjadi luapan air yang menyebabkan jalan dan lingkungan tergenang air bercampur lumpur. Dan banjir ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler, diantaranya di Kampung Cijugul, Desa Makarwangi yang menyebabkan 2 rumah warga terendam. Selain itu di daerah ini juga terjadi tanah longsor yang mengakibatkan jalan tertutup dan tidak bisa dilalui. Nah, Baraya, membaca informasi yang barusan tentu ini menjadi informasi yang cukup memprihatinkan setelah beberapa waktu lalu dan sampai hari ini itu masih terjadi beberapa bencana di beberapa daerah. Kalau ini di daerah Garut Sumedang itu terjadi banjir karena intensitas hujan tinggi, dan tadi juga ada bencana alam longsor juga. Dari banjir menyebabkan 2 rumah di salah satu kecamatan atau kelurahan itu terendam, dan longsor juga memenuhi jalan sehingga jalan tidak bisa dilalui. Hal ini hampir sama terjadi seperti kemarin kita mendapat informasi bahwa di daerah Bekasi juga itu sedang banjir ya, sampai kendaraan mobil dan motor pun ikut terendam setengahnya gitu. Dan dalam hal ini tentunya sebagai sesama saudara kita doakan supaya di beberapa wilayah yang memang sedang terkena bencana ini mudah-mudahan segera terevakuasi dan tertangani sehingga bisa secepatnya mendapatkan penanganan agar bisa teratasi. Baik, kita lanjut Baraya di informasi di wilayah Kabupaten Tasik nih. Untuk di wilayah Kabupaten Tasik saya menemukan informasi katanya bau bangkai dan tumpukan sampah cemari depan Masjid Agung Singaparna. Pemandangan tak elok terlihat di area depan Masjid Agung Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Di sana tumpukan sampah yang menggunung bercampur dengan aroma busuk diduga bangkai binatang telah mencemari udara di lingkungan sekitar masjid selama hampir sepekan terakhir. Warga yang melintas di depan Masjid Agung pun mengeluhkan kondisi memprihatinkan ini. Sampah-sampah berupa kantong plastik sisa buah dan sayuran busuk hingga keranjang bekas sayuran berserakan di trotoar jalan raya, tepat di sisi kiri pagar masjid katanya. Aroma tak sedap yang menyengat bahkan tercium hingga di area dalam masjid, mengganggu kenyamanan jemaah yang hendak beribadah atau beristirahat. DKMB Masjid Agung Singaparna berencana untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi masalah ini, dan diharapkan tindakan tegas akan segera diambil untuk membersihkan area tersebut dan mencegah kejadian serupa terulang kembali katanya. Nah, Baraya, dari informasi di wilayah kabupaten tersebut tadi sudah disampaikan bahwa di sekitaran depan Masjid Agung itu memang tercium aroma yang tidak sedap yang disebabkan oleh tumpukan sampah plastik yang berserakan, bahkan keranjang-keranjangnya pun memang ada di depan sana katanya. Nah, dalam hal ini sebetulnya kalau berbicara lingkungan, kita memang perlu adanya kesadaran bersama untuk bagaimana kita bisa sesama peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga kepekaan akan muncul dengan sendirinya ketika memang kita sadar gitu. Dan dalam hal ini tentu akan memberikan dampak yang negatif, dan juga disampaikan bahwa para jamaah yang akan beribadah di dalam Masjid Agung ini justru merasa sedikit terganggu dengan adanya aroma tidak sedap itu. Diharapkan juga katanya pemerintah di Kabupaten Tasik ini bisa turut menangani hal ini, harus ada tindak lanjut supaya nanti tidak menjadi kejadian yang terulang di kemudian hari. Apalagi kalau berbicara sampah dan kebersihan itu adalah hal yang utama. Ada hadis yang mengatakan atau makalah yang mengatakan bahwa an-nadofatu minal iman, bahwa kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Maka bagaimana hari ini kita bisa saling menyadari akan pentingnya kecintaan kita terhadap lingkungan. Baik, Baraya, kita lanjut ke informasi di wilayah Banjar Pangandaran. Di Banjar Pangandaran, di sini ada informasi
mengenai sertijab wali kota dan wakil wali kota Banjar di gedung DPRD. Ketua DPRD Banjar usai pilkada rajut kembali kebersamaan, katanya. Jabatan penjabat PJ Wali Kota Banjar Haji Sony Horison berhasil dan resmi diterimakan kepada Wali Kota Banjar masa jabatan 2025-2030. Haji Sudarsono pada rapat paripurna DPRD Kota Banjar di ruang rapat Singa Perbangsa DPRD Kota Banjar pada Selasa 4 Maret 2025. Serah terima jabatan ini menindaklanjuti Kemendagri nomor 100.2.1.3.221 tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten kota hasil pilkada serentak 2024 masa jabatan 2025-2030. Di sini disampaikan bahwa tepatnya usai dari Haji Sudarsono dan Haji Supriyana dilantik, Presiden RI Prabowo Subianto sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjar masa jabatan 2025-2030. Namun wali kota Banjar katanya Haji Sudarsono didampingi oleh wakil wali kota Banjar di rapat paripurna tersebut mengungkapkan bahwa momentum bahagia bertepatan di bulan Ramadan dengan penuh berkah, katanya. Lebih lanjut, wali kota juga Banjar mengajak kepada semua untuk melangkah bersama dan bergandengan tangan untuk melaksanakan pembangunan kota Banjar. Nah, ya betul sekali ya, dalam hal ini ketika 2024 kita telah melaksanakan pilkada dan kepala daerah hari ini sudah hampir semuanya sudah melaksanakan kegiatan program pertama, dan tentunya kemarin juga para kepala daerah di beberapa wilayah telah melaksanakan serah terima jabatan. Nah, dalam hal ini Ketua DPRD Banjar ini katanya usai pilkada kita harus kembali rajut kebersamaan. Betul sekali, memang karena kalau sudah ada kontestasi itu sudah usai, maka kita akan kembali sering merangkul untuk bisa menyatukan entah itu pemikiran ataupun jalinan kerjasama lainnya, sehingga tadi fokus pada di Banjar ini mari kita bersama-sama untuk bisa bersama-sama bergandengan dalam pembangunan kota Banjar. Tentu ini menjadi salah satu hal yang sudah seharusnya ya Baraya, karena berbicara soal kerjasama itu tidak bisa sendiri, apalagi kalau berbicara pemerintah harus ada jalinan kerjasama yang kuat dengan pihak-pihak atau stakeholder lainnya. Dan terakhir Baraya, ini ada informasi di wilayah Kota Tasikmalaya. Di wilayah Kota Tasikmalaya ini hampir sama dengan informasi di wilayah Kabupaten Tasik tentang sampah nih Baraya. Setelah dibiarkan menumpuk berbulan-bulan, tumpukan sampah di ruko Pasar Padayungan akhirnya diangkut petugas, katanya. Pemilik ruko di Blok D, Pasar Padayungan, Kota Tasikmalaya kini merasa sedikit lega. Pasalnya sampah yang selama ini mengganggu pemandangan dan aktivitas mereka sudah mulai diangkut petugas. Sebelumnya tumpukan sampah terlihat berserakan memenuhi badan jalan di depan ruko-ruko terbengkalai di bagian belakang Pasar Padayungan sehingga mengganggu akses jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Andri sebagai salah seorang pemilik ruko kelontongan di Pasar Padayungan mengatakan bahwa penumpukan sampah di depan ruko Pasar Padayungan sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu sehingga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan pengunjung dan pemilik ruko. Ia pun mengungkapkan bahwa tumpukan sampah tersebut bukan hanya berasal dari warga pasar saja, tapi berhasil dari warga penduduk sekitar pasar yang sengaja membuang sampah sekitaran ruko Padayungan. Dan dikatakan dulu sudut belakang pasar ada kontainer, katanya bak sampah sebagai tempat pembuangan sementara. Namun lanjut dia, kontainer tersebut kini sudah rusak sehingga sampah berserakan kemana-mana. Nah Baraya, mendengar informasi yang barusan dari Kota Tasik hampir sama dengan informasi yang di Kabupaten Tasikmalaya, masih berbicara tentang sampah ya. Kalau berbicara sampah memang sebetulnya harus segera diatasi ya menurut saya pribadi, karena memang ini berhubungan dengan bagaimana pengelolaan limbah, juga salah satunya berhubungan erat dengan kebersihan lingkungan. Apalagi sekarang memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa daerah yang saya ketahui memang belum ada pengangkutan sampah sejak sebelum bulan suci Ramadan sampai hari ini. Nah, itu menjadi salah satu tanda tanya apakah memang ada sesuatu yang sebetulnya itu menjadi kendala dalam pengangkutan, atau memang
sedang tidak beroperasi gitu. Nah, dalam hal ini tentu ini menjadi salah satu perhatian untuk pemerintah juga bagaimana bisa mengatasi hal tersebut, termasuk di daerah Padayungan, tumpukan sampah di Ruko Pasar Padayungan akhirnya diangkut petugas karena memang ini sudah sampai berbulan-bulan, apalagi di daerah Padayungan, dan sampah yang penumpuk itu bukan hanya berasal dari wilayah pasar saja, tapi juga dari beberapa warga sekitar yang memang membuang sampah di pasar Padayungan tersebut. Mungkin adanya pembuangan sampah di daerah pasar itu kemungkinan terjadi karena memang tidak adanya pengangkutan sampah di masyarakat gitu, sehingga masyarakat berpikir untuk membuang sampah di pasar gitu, dan pada akhirnya kan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian tumpukan tersebut juga sangat mengganggu sekali aktivitas masyarakat. Dan di sini juga dikatakan bahwa di daerah Padayungan ini ada bak sampah atau kontainer awalnya, cuman karena sudah rusak, jadi tentunya tidak ada lagi tempat untuk membuang sampah sementara. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sorotan supaya tidak ada lagi di daerah lainnya yang terjadi hal serupa. Baik, Baraya, mungkin itu saja yang disampaikan untuk informasi hari ini. Karena memang banyak sekali informasi yang akan menarik yang akan kita sampaikan. Jika Baraya tidak menemukan kejelasan ataupun kurangnya kelengkapan informasi yang kami sampaikan, Baraya bisa langsung pantengin kanal dan portal kita di YouTube Priangan TV dan kabarpriangan.com dan platform media sosial lainnya. Dan saya juga mau informasikan nih untuk Baraya, sekarang sudah bulan suci Ramadan, bulan Maret. Nanti bulan Mei kita hari ulang tahun ya, memperingati hari ulang tahun Kabar Priangan yang ke-26. Jadi untuk informasi yang lomba, event kuis dan lomba video di Instagram kabarpriangan.com, nanti Baraya bisa segera mendaftar ya, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Nun wal qalami wa may yasturun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.